seperti mempertanyakan ini bisa atau tidak gitu. Benar-benar kadang-kadang kan ada satu buah, wah gue pengen banget makan buah ini gitu kan, tapi ini habis buah persembahan gitu. Gimana ya? Kalau dulu saya tuh nggak makan karena merasa kayak, oh ini dosa. Itu tuh udah dipersembahkan ke roh-roh yang nenek leluhur, tidak kudus gitu loh. U-Talks, percakapan sumbang. Hai, kembali lagi dengan kita di U-Talk. Hari ini kita akan membahas mengenai tradisi nenek moyang dan kekristenan. Nah, hari ini narasumber kita ada Pastor CJ. Ini bagaimana nih? Masih enjoy nggak untuk pembahasan hari ini? Kalau bajunya sama nggak apa-apa ya? Asik. Oh, ini saya sendiri yang beda ya? Kita blacknya soalnya. Asik. Black. Dengan Pastor Pinky. Sudah siap untuk pembahasan hari ini? Siap dong. Siap. Asik. Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai tradisi nenek moyang dan kekristenan. Bagaimana kita tahu di Indonesia, terutama kita sangat kental banget dengan budayanya dan juga sangat kaya dengan tradisinya. Nah, saya pengen masuk nih yang pertama, terutama di tanggal 10 Februari nanti kita akan Sinja, Imlek. Ya, Imlek Terima tuh. angpau. Terima Angpau. angpau nih. Kan katanya salah satu keuntungan yang masih single gitu kan, masih bisa menerima angpau. Nah, saya pengen tanya dulu tuh, kenapa sih harus masih single yang bisa menerima angpaunya? Oh, kayaknya alasannya cukup superficial sih, karena dianggap yang masih single itu yang masih butuh duit, aku rasa ya gitu. Kan kalau mereka sudah menikah dianggap mereka tuh sudah satu unit, satu keluarga, lebih banyak berkat, dan mereka memberkati yang anggota keluarga mereka yang belum banyak berkat, dan dihitung dari apakah sudah menikah atau tidak gitu. Rasanya begitu. Makanya kalau sudah menikah, dia akan kasih ke anaknya, lalu kasih ke sepupunya yang belum menikah atau keponakannya gitu. Dan kayaknya alasannya sih hanya itu ya. Kalau lebih jauh dari itu maaf teman-teman, tapi memang sepanjang sepengetahuan saya tidak pernah diajarkan alasan yang lebih daripada sekedar itu ya. Oke. Tapi kalau kita mau bahas mengenai angpau yang pada umumnya yang ditunggu-tunggu pada orang-orang yang masih single, saya pengen tahu sebenarnya itu secara alkitabiah bagaimana sih pembahasan mengenai angpau ini? Maksudnya alkitabiah. Alkitabiah. Kan Allah memberkati. Betul. angpau, Bagi kalian yang sudah menikah mungkin kalian enggak, itu enggak alkitabiah, kita moncos, men. Ponakan gue banyak, anak gue satu gitu kan. Ponakan kasih banyak banget, gue cuma dapat satu. Bagi saya yang masih single itu alkitabiah. Dia alkitabiah kan dia dapat untung. Betul. Okay. Tapi kan gini, inti dari angpau itu sendiri kan tidak ada muatan teologi dalam artian tidak ada muatan teologi di luar Alkitab di dalam angpaunya gitu. Kayaknya intinya adalah memberi dan memberkati. Yeah. Kecuali dia bilang, kalau nggak dikasih angpau dia akan berat jodoh. Kalau nggak dikasih angpau dia akan seret berkat gitu. Yeah. Ada muatan-muatan mistis di dalamnya gitu. Yeah. Kalau nggak dikasih angpau dia akan kena sial. Nah, kalau udah dimaknai seperti itu, tentu saja itu jadi persoalan. Ada pertentangan dengan kepercayaan Kristiani. Yeah. Tetapi sejauh ini yang saya tahu di Jakarta, di lingkungan keluarga saya dan teman-teman saya, tidak pernah dimaknai demikian. Itu hanya sekedar, satu, kalau nggak syarat, ya karena memang harus dilakukan karena dia orang Chinese, atau dua, sekedar memberkati dan memberi. Dan bagiku tuh kalau memberkati memberi, ya itu memang ajaran Alkitab gitu. Kalaupun cuma sekedar syarat, maka tidak ada pertentangan teologis di dalamnya gitu. Dia hanya sekedar menjadi orang Chinese yang baik, yang ya udah gue ikut ya, tapi isi nggak gede. Dan kita pun kan juga bukan, tapi ini ajang gue mendapat duit, mencari duit kan, bukan juga kan. Karena kalau begitu motivasinya salah, sudah bukan lagi nilai kekeluargaan, atau bukan lagi nilai kebersamaan, atau kita merayakan sesuatu gitu. Tapi ini sudah gue mau dapat uang sebanyak mungkin gitu. Tapi kalau tidak ada itu all good. Oh, oke. Jadi tidak selalu itu menjadi patokan sebagai suatu perayaan Imlek tersebut ya. Oke. Karena kalau di pikir-pikir ya, saya ingat banget di Medan juga kan lumayan terlalu sering kita itu kadang memakai untuk bertamu ke tempat teman-teman yang Chinese itu tuh untuk pulangnya nih menunggu nih mumpung gue masih single gitu. Nah kalau gitu lo yang butuh bertobat. Tapi kan sebenarnya bukan cuma Imlek doang kan ya. Kalau Lebaran juga sebenarnya teman-teman kita yang Muslim juga ngasih kan. Di tempat gue kalau Natal. Natal. Ya Natal juga ya tradisi. Tapi ada gitu ngasih hanya untuk orang single gak? Atau semuanya kasih? Gak ada. Pokoknya yang merasa dirinya cukup kaya biasanya jadi tempat orang datang tuh. Dia pasti kasih gitu. Nah kalau yang Muslim aku tidak tahu deh, hanya diberikan kepada anak kah?
Kayaknya aku juga tidak tahu. Tapi sebenarnya Bagaimana? maksudnya itu adalah sebuah tradisi yang lintas budaya gitu. Kalau memberi dari yang lebih kepada yang kurang itu bukan hanya milik orang Chinese di masa Imlek, tapi juga milik orang Muslim di masa Lebaran dan milik orang Kristen Sangher di masa Natal gitu. Karena memang spiritnya memberi sih, dan spiritnya berbagi, spiritnya kekeluargaan, I think ya. Oke, kalau saya sih nangkapnya bahwa angpau tersebut tidak menjadi sebagai suatu keharusan, sekalipun misalnya keluarga tersebut ya di tahun tersebut belum terlalu ya memiliki ekonomi yang mapan, saya untuk berbagi ya tidak menjadi bagi dia untuk tidak join gitu loh dalam kumpul keluarga kan. Oke. Tapi itu alasan pragmatis. Bagaimana tuh? Enggak, tapi ini membuka sebuah layer baru gitu. Karena gini, kalau Leni bilang begitu, kayaknya ada sedikit stigma negatif kalau dia tidak memberi sama sekali. Lebih baik dia memberi sedikit daripada dia tidak memberi sama sekali. Nah, aku tidak, apakah itu sebuah tuntutan tradisi dan tuntutan budaya? Masa lu nggak ngasih sih gitu, ngasih kayak goceng, ngasih kayak ceban gitu ya, tidak harus banyak lah. Tapi kayaknya ada tekanan itu, tekanan bahwa sekalipun kamu tidak kaya, tetaplah memberi. Gitu, sekalipun sedikit gitu. Maka memang akhirnya ada sebuah dorongan tradisi yang lebih di dalamnya. Tetapi apakah kita harus melihat itu sebagai salah? Salah kali ya. Kalau sebagai orang Kristen maksudnya mungkin kita tidak harus menempatkan tekanan gitu. Maka harus dasarnya sukarela. Memberi itu kan sukarela kan. Maka tidak harus ada sebuah keharusan. Gitu. Karena kalaupun saya udah setua ini, saya masih dikasih angpau karena masih single. Asik. Tapi kadang-kadang suka malu hati. Gitu, maka saya hanya menerima biasanya kalau dari mama gitu. Kalau koko cici saya tagih, lo kasih gua angpau lo ya, os ya. Tapi kalau saudara jauh kadang-kadang ngasih, kadang-kadang saya dapat, kadang-kadang saya bilang udah nggak usah, udah gede, udah kerja juga gitu. Jangan-jangan lu single gara-gara itu lagi. Supaya dapat angpau, enggak. Enggak sebanyak itu angpau gue. Tapi ngomongin soal Imlek ini ya, apakah sebelum pada hari raya Imlek tersebut, adakah perayaan ataupun tradisi agama yang harus dilakukan, contohnya seperti sembahyang, nah yang kayak gitu-gitu, dan juga kadang-kadang karena ada kemiripan kayak Batak nih aku lihat, jadi kayak bawa seserahan ke kuburan, terus habis dari situ kita nih sebagai orang Kristen dari seserahan yang dikasih persembahan itu tuh dibawa ke kuburan bisa makan nggak sih gitu? Ini kebanyakan Imlek dulu ya bro, sorry ya bro. Sorry. After this. I practice it. Oh iya, karena dia sudah menikah ke dalam keluarga Chinese. Iya, Pastor Vinky bisa juga memberikan tanggapan, karena kan dia biarkan sudah. Dia aja. Karena gini, akan menarik kalau ngeliat Pastor Vinky sih, karena kan Pastor Vinky itu menikah dengan keluarga Chinese yang sudah Kristen dari dulu. Sedangkan kan aku lahir di keluarga Chinese yang dulunya Buddhis lalu Kristen gitu. Maka ada perbedaannya. Dulu kami memang ada sembahyang meja dulu. Kita sebutnya sembahyang meja gitu. Leluhur, makanan disajikan, lalu ada hio pasti, lalu fotonya leluhur. Kalau fotonya tidak ada, karena zaman dulu kadang-kadang nggak ada foto, tetap ada namanya gitu. Jadi istilahnya makan keluarga itu dimulai dengan makan bersama para leluhur dulu. Gitu. Sembahyang, kasih hio. Kadang-kadang bakar duit orang China gitu lah ya, duit palsu gitu dibakar untuk memberkati. Baru itu duit palsu. Duit palsu bukan duit. Teman-teman yang belum tahu disclaimer, bukanlah duit rupiah 100 ribuan dibakar, bukan. Soalnya saya baru tahu. Jadi itu saya pakai pun terlalu pelit untuk kasih duit asli. Kita beli duit palsu, tulisannya benar-benar Bank of Hell. I'm not kidding, Bank of Hell. Lalu ada nominalnya. Men, ada yang sampai 100 miliar. Nolnya banyak. Gitu. Terus ada yang, kalau rumah-rumahan biasanya pas pemakaman gitu lah ya, tapi itu duit palsu gitu. Nah, itu kita lakukan dulu, abis itu baru kita makan keluarga. Setelah kami jadi kalau ke kuburan di keluargaku itu dilakukan di hari yang berbeda, di hari Cengbeng. Qingming kalau orang Chinese bahasa Mandarinnya bilang gitu. Itu hari khusus di mana kita pergi ke kuburan. Sekarang setelah kami jadi Kristen, makan keluarga kami masih, tapi leluhur tidak. Tetapi kan gini, intinya adalah menghormati leluhur dan tidak melupakan leluhur. Gitu kan, tidak memutus dia dari dunia kehidupan kita lantaran dia sudah tidak ada. Gitu. Maka lupakanlah dia karena dia sudah tidak, bukan itu kan, tetapi sekalipun sudah tidak ada, kita tuh lahir dari mereka. Ada nilai yang di pass on dari mereka. Itu yang sebenarnya bisa kita ambil di luar konteks sembayangnya. Mengingat mereka, melibatkan mereka di dalam perayaan hari raya kekeluargaan kita, itu masih bisa dilakukan. Tapi dilakukan dengan cara yang seperti
Paskahnya Perjanjian Lama, Ya. menceritakan kisah mereka dari bapak ke anak. Jadi seharusnya itu jadi satu acara makan yang baik di mana nanti bapakku dan mamaku menceritakan soal papa mamanya mereka, kakek neneknya mereka, bagaimana masa kecilnya mereka, bagaimana perjuangannya mereka, bagaimana perjuangan kakek nenekku yang tidak pernah kulihat dan kakek nenek buyutku yang tidak pernah kulihat lagi gitu. Sehingga akhirnya melalui acara makan itu kami jadi ingat bahwa kami itu runtutan, renetan gitu. Kami itu tidak tiba-tiba ada loh, tapi ada sesuatu yang menurun sampai ada. Dan itu juga akhirnya menjelaskan, kenapa papa mamaku begitu, kenapa mereka memandang uang begitu, masa lalu masa kecil mereka gitu. Oke. Sehingga di dalam kisah itu kita tidak melupakan leluhur, melainkan kita melibatkan dan kita menghormati leluhur dan menghargai mereka, memuliakan mereka dengan cara yang berbeda selain memberikan makanan sajian. Oke. Nah, di dalam nilai kekristenan itu jelas bisa dipertahankan dan rasanya justru itu lebih kena daripada kita sekedar, karena dulu ketika saya masih jadi Buddhis, saya cuma gini-gini doang gitu. Namanya saya tidak tahu, siapa dia saya tidak kenal, cerita dia saya nggak tahu, cuman 3 kali hio tusuk, ya udah selesai tugasku. Iya. Dan aku melupakan dia gitu. Tapi dengan menceritakan ini aku jadi seperti kenal sama dia yang sudah meninggal dan aku lebih menghargai dia gitu. Banyak lessonnya. Iya. Karena keren-keren banget. Ada leluhur gue yang benar-benar kayak Wong Fei-hung, benar-benar yang jadi papanya kakekku. Papanya nenekku, berarti kakek buyutku. Oke. Itu masih Wong Fei-hung, bener-bener yang rambutnya dikepang-kepang, ujungnya ada pisaunya. Oke. Bener-bener ahli, bener-bener. Dan gue merasa keren banget, man. Damn, gila keren banget, kakek buyut gue keren. Dan gue keren gara-gara itu. Ternyata gue masih. Tapi kan kalau tidak pernah diceritakan, itu hilang loh. Oke. Dan sekarang setelah aku tahu, ketika one day aku punya anak atau bahkan kepada keponakanku, aku bisa menceritakan. Sebenarnya nggak jauh beda nggak sih dengan patristik teologi ataupun theology of the saint yang mengenang cerita-cerita, cuma kan mungkin beda ya diceritakan. Tapi kan at least menghargai mereka yang udah duluan. Betul. Gitu kan. Bapak gereja mau siapa di atas gitu. Oke. Jadi kita lebih mengenal sejarahnya ya, which is identitas kita juga kita lebih tahu ya. Dan makanya akhirnya kan bukan akhirnya tradisinya kita buang sama sekali. Oke, mungkin bentukannya dengan hionya, dengan sajian makanan tidak kita lakukan, tapi inti atau esensi pesannya itu masih bisa di pass on. Maka memang akhirnya tradisi dengan kekristenan tidak harus dibenturkan terus-menerus atau salah satu harus kalah dan salah satu harus menang terus-menerus. Oke. Tapi belum menjawab nih. Nah, pertanyaannya yang tadi itu, makanannya yang sudah dipersembahkan itu tuh gimana? Dulu. Makanan yang secara alkitabiah nih. Kan teks yang paling sering dirujuk pasti waktu Alkitab tuh bicara tentang persembahan berhala gitu kan. Boleh dimakan atau enggak. Betul. Di dalam di mana? Kisah Para Rasul, di dalam 1 Korintus itu kan ada ya. I think kalau kita melihat ke dalam teks Alkitab tuh itu sebenarnya alasannya pragmatis sih. Itu nggak ada alasan substansial bahwa kalau makan berhala maka berhala itu berkuasa menguasai tubuhmu gitu. Makanya di dalam 1 Korintus 8 kalau nggak salah si Paulus tuh, iya benar, 1 Korintus 8 tuh Paulus tuh bicara tentang, sebelum dia bicara tentang persembahan berhala, dia bicara tentang Allah, eksistensi Allah. Makanya dia mengajak jemaat tuh melihat bahwa nggak ada Allah yang lain kan. Yes. That's why kalau nggak ada Allah yang lain, persembahan berhala ya sudah. Cuman masalah boleh atau enggak bukan karena ada kuasa yang lain gitu ya. Mengingat Paulus ini sangat monoteistik sebenarnya. Tapi lebih kepada dampak kepada orang lain kan. Kalau sesamamu tersandung hanya gara-gara makanan, ngapain? Betul. Kan so simple. Simple itu sebenarnya. Dan memang masalah di Korintus ada orang yang makan persembahan berhala gitu ya. Sebenarnya si Dale B. Martin tuh sempat meneliti 1 Korintus dan dia bilang bahwa salah satu alasan kenapa sih orang-orang yang makan persembahan berhala itu adalah orang-orang yang secara ekonomi itu rendah. Jadi orang mereka yang karena muda, mereka menganggap ya udah nggak ada Allah yang lain, nggak ada berhala, ya udah gue makan free gitu ya. Tapi kan Paulus mengajak melihat bahwa ada saudara-saudaramu yang nuraninya tidak kuat, atau bahasanya Pak Bambang Subantrio tuh dewasa, kerohanian kurang dewasa secara rohani gitu ya, sehingga menjadi masalah. Dan jangan kan sesimpel itu. Jadi nggak ada alasan substansial sih kalau makanan
berhala gitu ya. Oke. Berhubung karena ini cukup sangat antara kadang-kadang itu di ranah yang antara bisa atau tidak bisa gitu. Karena tradisi kita di Indonesia ini cukup sangat kaya, bukan hanya dari Imlek, bukan hanya dari sekalipun saya Batak gitu ya. Tapi waktu saya tinggal di Bali, hal ini kan cukup sangat sering dilakukan, sembahyangnya mereka pakai buah gitu, dan itu tuh sering dibawa ke kantor. Tapi jujur saja karena pengalaman di gereja sebelumnya jadi seperti mempertanyakan ini bisa atau tidak gitu. Benar-benar kadang-kadang kan ada satu buah, wah gue pengen banget makan buah ini gitu kan. Tapi ini habis buah persembahan gitu. Gimana ya? Kalau dulu saya tuh nggak makan karena merasa kayak ini dosa. Itu tuh udah dipersembahkan ke roh-roh yang nenek leluhur, tidak kudus gitu loh. Kudis. Ya gitu. Jadi itu sebabnya gitu, mempertanyakan supaya mungkin teman-teman juga yang dengerin podcast ini tuh ada mempertanyakan hal yang sama gitu kan. Kita bisa sama-sama tahu nih, mumpung para pakar-pakarnya ada di sini, kita bisa menanyakan dengan mereka gitu. Karena sejauh mana akhirnya tradisi ini juga tidak berdampak buruk kan di dalam kehidupan kekristenan. Betul. Dan kita sangat beririsan sekali di kehidupan sehari-hari dengan hal tersebut gitu. Di dalam Batak juga bahwa makanan-makanan tersebut akhirnya mengingatkan kita tentang hampir sama dengan Pastor CJ tadi bilang tentang leluhur kita gitu. Akhirnya kita bisa memperkenalkan justru nextnya kalau misalnya orang tua kita yang ada sekarang sudah nantinya sudah dipanggil oleh Tuhan gitu, sudah kembali gitu, dan kita bisa ceritakan kembali hal tersebut gitu ya. Oke, saya mau tanya lagi nih. Kalau di Pastor Vinky sendiri, saya tertariknya nih karena Pastor Vinky kan seperti saya bisa bilang lintas budaya. Lintas budaya gara-gara pernikahan ya. Iya, lintas budaya gitu. Gimana Pastor Vinky untuk awal-awalnya tuh masuk ke dalam budaya hal yang baru dengan Miss Jia gitu loh. Karena kan dirimu bukan berasal dari Chinese ya gitu kan. Ada pasti sesuatu hal yang kayak wah, ada nggak sesuatu hal yang dirimu pelajari bahwa ini bagus lebih nih. Menarik gitu. kalau kita bahas ini ya, pernikahan. Iya. Cross culture. Iya, cross culture marriage. Aku justru merasa ya kalau misalnya baru atau enggak, justru aku tuh merasa kayak kan ini keluarga yang sudah Kristen. Keluarga yang sudah Kristen dan pengaruh dari gereja Kristen Reform gitu ya. Gereja Kristen Reform itu kan sangat kerasa, sehingga bagiku justru sayang ketika merayakan Imlek yang sebenarnya kita banyak nilai-nilai yang tadi sempat disampaikan sama Pastor CJ itu dihilangkan karena aku pikir worldview-nya udah sangat melihat bahwa hati-hati dengan gini, hati-hati dengan itu. Maka harus dibuang semuanya. Ya, itu kan ada satu hal yang problematik ya. Dan aku pikir kenapa ya mereka bisa bersikap sebegitu somehow tuh anti budaya, tapi masih merayakan, tapi sekedar kumpul keluarga, tapi nilai-nilai yang bisa diperoleh kan akhirnya susah. Karena bagiku kita sebagai orang Kristen terus masih embrace kita punya budaya masing-masing, itu kan menunjukkan partikularitas dari karya Allah gitu ya. Betul, dalam konteks-konteks kita masing-masing. Betul. Tapi kan itu hilang. Kenapa? Kalau aku di dalam percakapan dengan keluarga ataupun di dalam refleksiku secara pribadi, khususnya dari Reform Theology ya, kalau melihat kan Reform Theology itu sangat terpengaruh sama Calvin. Dan Calvin di masa hidupnya pernah melakukan yang namanya disebut ikonoklasma. Ikonoklasma itu adalah ikonoklastik ya, maksudnya itu adalah satu tindakan di mana dia menghancurkan semua patung-patung. Dia menganggap bahwa nggak boleh nih ada patung, nggak ada ini, ada itu. Yang tadinya di dalam gereja Katolik itu masih ada, dipelihara. Betul. Kan ini sebenarnya perlawanan terhadap gereja Katolik juga. Jadi ada ikon-ikon. Ikonoklastik itu artinya ikon-ikon yang tadinya dipakai untuk menyembah menjadi satu bukan yang disembah sebenarnya. Secara prinsip bukan yang disembah, tapi mengantarkan umat itu untuk menjumpai Allah yang lebih besar. Kita juga nggak boleh lupa bahwa kita ini makhluk sensory creature. Betul. As a sensory creature, kita butuh hal-hal, simbol-simbol tertentu, ikon-ikon tertentu yang membuat kita tuh tersetting secara sensorik untuk merasa bahwa kita lagi worship atau lagi kontemplasi, atau kita lagi masuk ke dalam kehidupan yang sakral, ibadah dan sebagainya. Tapi kan Calvin menghancurkan itu. Satu sisi memang tujuannya baik karena secara historis ya, ada praktik yang kemudian berkembang
terlalu ekstrim sehingga yang tadinya ikon yang dipakai untuk menyembah kepada Allah kemudian mulai disembah. Mulai disembah menggantikan Allah itu sendiri. Padahal tadinya itu kan hanya jembatan untuk menyembah Tuhan itu, menyembah Allah. Tapi kan ini terlalu ekstrim. Ya dari ekstrim satu malah ke ekstrim yang lain. Malah swing kayak pendulum yang swing ke sebelah nih ke apa namanya ke ekstrim yang lain lagi. Dan itu makanya masalah. Sehingga kalau kita lihat di gereja-gereja yang denominasinya Reform secara teologi itu nggak akan ada kan, paling cuma salib. Nggak ada kayak di gereja Katolik ada santo ini santo itu ada patung dianggap sebagai berhala. Ada sinonimisasi yang keliru antara patung berarti berhala. Iya, bukan ikon. Betul ya, itu dia. Jadinya kan seolah-olah itu jadi idol. Padahal bukan idol, sebenarnya icon. Dan itu mempengaruhi sebenarnya worldview-nya orang Kristen, apalagi dari kalangan Reform yang sangat anti itu ya, anti dikit-dikit itu berhala, dikit-dikit itu berhala. Lalu yang kedua aku pikir kalau kita lihat secara historis juga kita akan ketemu dari perkembangan teologi yang masuk ke dalam Indonesia, ke dalam konteks kita Indonesia gitu ya. Pak Agustinus Setiawidi itu dosenku di STT Jakarta, dia kalau nggak salah tesis disertasinya tentang itu. Jadi di Indonesia itu teologi perjanjian lama itu sangat dibawa oleh Christoph Barth. Christoph Barth itu si jenis ahli perjanjian lama pasti tahu tuh. Konrad. Sangat dipengaruhi oleh Konrad. Dan Konrad itu berteologi dan dibawa sama si Christoph Barth. Waktu Konrad berteologi itu dia dalam konteks Nazi. Lagi melawan Nazi sehingga konsep Allah yang berkarya, God against the world itu akan ada di dalam teologinya si Konrad yang melihat hal itu. Nah, ketika si Christoph Barth bawa ke dalam Indonesia, konteks Indonesia, dan dia dikritisi sama istrinya sendiri, kan nggak ada pertentangan nilai yang seperti gereja harus melawan Nazi atau melawan kejahatan kemanusiaan. Akhirnya apa? Nggak ada musuh. Yang dimusuhi jadinya budaya. Akhirnya mulai terbiasalah. Budaya dianggap sebagai masalah nih, jangan sinkritisme. Aku tidak menegasi sih bisa jadi sinkritisme, tapi kita mesti lihat lebih dalam. Itu kan nggak sesimpel kalau dulu praktek gini berarti sinkritis, gue menyembah ini, menyembah itu. Tapi kan bagaimana itu bisa menjadi alat, menjadi jembatan untuk kita melihat Tuhan secara partikular dari konteks kita masing-masing. Itu perlu. Orientasinya dan tujuannya siapa? Betul. Itu yang mesti kita pertanyakan gitu ya. Dari pembahasan Pastor Vinky tadi saya tertarik nih. Jadi sejauh mana akhirnya kita bisa melakukan tradisi ini? Perlu dijalankan tradisi nenek moyang di dalam kekristenan. Apakah ada batasannya? Pasti ada batasannya juga kan. Nggak mungkin kita menerobos juga gitu. Nanti dicap liberal. Betul. Tapi ironi ya biasanya ini sedikit ironi yang sebenarnya tanpa sadar kita nggak sadar gitu ya. Itu kalau kita lihat banyak kan gereja yang misalnya anti terhadap tradisi budaya tertentu, tapi sebenarnya mereka tuh embrace Western tradition loh. Iya, betul. Tradisi Barat. Dan akhirnya kan karena aku sedikit bermain di dalam lensa postkolonial ya, maksudnya Barat itu melihat ketika mereka melihat yang Timur tuh ada satu kecenderungan melihat ini mencurigai yang Timur, sehingga mereka nggak boleh nih tradisi lu begini-begini, tapi pakai tradisi kita. Betul. Betul. Dan itu terlihat dalam semuanya kok. Misalnya gini, musik gereja yang akhirnya pakai band, tapi bandnya itu kalau nggak orkestra, kan Reform gitu ya. Orkestra terus paduan suara khas Eropa, Eropa Renaissance zaman abad pertengahan. Kalau nggak yang modern, Pentakosta, yang model ngeband yang sebenarnya Amerika rock. Betul. Kenapa tidak gamelan? Nah betul. Nah sekarang lagi ramai. Kenapa tidak gendang? Dan maksudnya kenapa harus jazz? Kenapa tidak beskap? Betul. Batik. Kenapa tidak batik? Batik masih udah mulai ini ya, karena kebaya. udah mulai keren. Kenapa tidak kebaya? Betul. Dan semuanya lah. Kenapa gedungnya harus mulai gedung opera? Kenapa mimbarnya harus lebih tinggi? Gitu. Itu semua kan pengaruh. Dia menelan mentah-mentah. Dia menegasi budaya tradisi sendiri karena dianggap itu bertentangan. Tanpa dia sadar, dia sedang menelan kekristenan yang sebenarnya sudah tersinkretis dengan budaya Barat sendiri. Westernizasi. Betul. Dan aku setuju banget sama Vinky bahwa misi kekristenan itu adalah memperkenalkan Kristus, bahasaku ya, dalam kearifan lokal. Harus ada kontekstualisasinya. Karena Yesus itu harus jadi Tuhan milik semua. Gitu kan. Ketika Yesus lahir di dunia, lahir di kandang domba, itu bukan berarti bahwa saya adalah orang Israel dalam artian rambut saya harus selalu dalam setiap lukisan harus seperti orang Eropa ala Da Vinci. Tapi dia lahir di dunia sebagai sama menjadi manusia, maka dia lahir harus dalam budaya kita juga. Kristus yang dimaknai dalam tradisi dan budaya kita. Yesus yang
sangat Jawa, Ya. Yesus yang sangat Chinese. Ya. Otomatis Yesus yang disampaikan dalam kerangka tradisi dan budaya yang tidak mungkin lepas Betul. dari Oke. kehidupan orang-orang lokal. Gitu, dan itu harus ada gitu, bukannya akhirnya menentang. Tapi kalau pertanyaan sejauh mana, ya memang akhirnya ini jadi sebuah kajian yang harus lebih dalam. Karena Oke. bagaimanapun begini, budaya dan tradisi dengan agama dan rohani itu pasti berkelindan. Oke. Ya kan, itu tidak mungkin terpisah, kecuali kayak zaman sekarang lah ya. Zaman sekarang kan sudah mulai pengkotak-kotakan. Tapi Iya, kan masyarakat zaman dulu Sekularisme. semuanya iya. Ya. Semua zaman dulu kan tercampur. Betul. Ya kan? Dalam segala sesuatu selalu ada irisan rohani dan spiritual di dalamnya gitu. Maka budaya itu pun mengalami irisan spiritual dan irisan rohani. Oke. Maka harus ada kajian lebih dalam untuk melihat yang mana nilai yang bisa kita ambil, yang mana yang sebenarnya sudah rohani yang bertentangan. Ya. Ada yang bisa diteruskan, ada yang bisa harus di stop, ada yang Ya. harus diganti, ada yang harus di reframe gitu. Oke, ini menarik sekali ya teman-teman. Apa ya, pembahasan ini tuh bagi saya pribadi tuh sangat jarang saya dapatkan sebenarnya. Jadi hal ini tuh sangat menarik sekali untuk kita bisa bahas, terutama mengenai tradisi nenek moyang dan kekristenan gitu. Sering sekali ya seperti tadi Pastor CJ bilang bahwa ini adalah suatu hal yang sangat beririsan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jangan sampai justru kita itu saking fanatiknya itu justru kita meninggalkan tradisi kita, Betul, budaya kita gitu. Ya karena kalau tidak juga akhirnya setiap kali penginjilan kita akan memaksa seseorang memutuskan diri dengan arus budayanya. Ya. Dan seperti mengadopsi bukan cuman sebuah kepercayaan yang berbeda, tapi semuanya berbeda, budayanya berbeda, semuanya Betul, berbeda. betul. Gitu.